Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Teman-teman dan Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan video berikut ini dan berharap sekali semoga Bapak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran memberikan perhatian dan solusi perihal pelarangan ibadah Natal saudara-saudari kami yang beragama Kristen yang pada dasarnya juga adalah warga Bapak. Nah, karena itu teman-teman, mari sama-sama kita dengarkan dalam video berikut ini. Dan pada hari ini tujuan kami mau mengadakan ibadah perayaan Natal. Tapi apa jadinya saudara-saudara? Ketika kami sudah menyediakan tempat untuk bisa beribadah secara khusus, secara kusuk di tempat kami, dan kami sudah mempersiapkan itu semuanya. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada RT setempat, kepada kepolisian, kepada Koramil, bahwa hari ini jam 15.00 kami akan mengadakan ibadah Natal dengan jemaat sendiri dan undangan, termasuk juga saudara-saudara yang ada. Tetapi apa jadinya saudara? Sampai saat ini kami atau jemaat yang ada tidak diberikan jalan, diberikan akses. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa negara ini adalah negara yang menjunjung hak asasi manusia. Di depan hukum kita sama. Saya warga negara yang baik. Saya dedikasikan diri saya ini untuk negara. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Siapa yang menghalangi kami melakukan hal-hal yang baik untuk keselamatan jiwa kami? Malahan saya katakan, saya pastikan, saya selalu mendoakan lingkungan ini, Cipta Geraha Permai, Emerald City, bahkan juga seluruh Tegar Beriman yang ada. Tetapi apa jadinya? Doa-doa kita tidak pernah didengar. Kalaupun saat ini saya bisa berkata kepada saudara, ini adalah pertaruhan dari keselamatan kita. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah. Tidak ada yang menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang baik. Apalagi kemarin kita sudah melewati tahap-tahap pemilu. Pak Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama, jadi juga di dalam penyampaian oleh Pak Pendeta ini, nama beliau itu adalah Pak Pendeta Niki Jefta ya Wakari. Beliau juga menyampaikan harapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, dan Bapak Presiden mohon kiranya keberkenan ya memberikan perhatian. Dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu mungkin ada juga yang sudah menyimak ataupun mendengarkan videonya, itu dari Pak Pendeta David Herson yang pada Pilpres lalu beliau itu juga masuk dalam tim TKN ya, tim kemenangan nasional Prabowo Gibran. Dan beberapa hari yang lalu itu Pak David Herson ini juga sudah menelpon Pak Pendeta ini, dan kemudian juga sudah disampaikan katanya ke timnya Pak Gibran dan juga ke timnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Harapannya nanti
Semoga dengan adanya informasi ini disampaikan kepada Pak Gibran ataupun kemudian melalui timnya dan juga kepada Pak Prabowo Subianto supaya mereka mendengar ya hal seperti ini perihal ada warga negara Indonesia yang beragama Kristen yang mau melaksanakan kegiatan peribadatan tetapi kemudian mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Nah, Bapak Ibu, tentu memang ini sesuatu yang sangat memilukan, dan tadi juga beliau menyebutkan nama Pak Prabowo yang mana menurutnya Pak Prabowo menjamin kebebasan beragama, kebebasan beribadah semua umat di bangsa kita Indonesia. Nah, karena itulah ini kemudian disampaikan kepada siapa saja yang punya kewenangan untuk bisa menegakkan toleransi beragama di bangsa kita Indonesia. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, bahkan beliau katakan ini kan Natal itu sudah dipersiapkan, dan memang pada umumnya kegiatan-kegiatan Natal ini kan tidak langsung ya tiba-tiba ya, itu kan biasanya dipersiapkan 1 bulan ya, 3 minggu 2 minggu sebelum hari H itu kan sudah ada latihan-latihan, sudah ada rapat-rapat, sudah ada kemudian persiapan-persiapan, juga dekorasi tempat ibadah dan segala macamnya. Jadi kalau kemudian ya pada hari H-nya tidak diizinkan, ditolak oleh warga sekitar dengan berbagai macam alasannya, inilah yang tadi beliau sampaikan, mengapa dikala kami mau berbuat baik, dikala kami mau menggunakan hak kami untuk beribadah beragama sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, kok justru yang terjadi adalah adanya pelarangan, adanya penolakan. Nah, ini memang teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, yang harus dan terus kita suarakan bersama-sama, karena ini kan sudah kejadiannya sekitar 1 minggu ya teman-teman ya, sekitar 1 minggu, dan belum ada informasi terbaru apakah kemudian dari pihak ya pemerintah adakah memberikan solusi, adakah kemudian turun tangan untuk menyampaikan ya sesuatu perihal yang terjadi yang dialami oleh saudara-saudara kita ini. Sejauh ini teman-teman dan Bapak Ibu belum ada kabarnya. Tetapi kalau kita lihat ya, beberapa media pun juga sudah mengabarkan ini, media-media yang sudah nasional teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, itu sudah mengabarkan, tetapi sejauh ini belum ada ya penjelasan resmi dari pihak istana, misalnya dari Pak Prabowo, dari Pak Gibran, ataupun misalnya dari Kementerian Agama ya perihal yang dialami oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen ini. Dan ini sudah ramai sekali, sudah banyak juga saudara-saudara kita yang beragama Kristen menyuarakan perihal ini. Karena begini Bapak Ibu semua, teman-teman ya, kita melihat bahwa sejak Bapak Presiden Prabowo Subianto dilantik saja, ini kan beliau dilantik itu belum 2 bulan dan sudah terjadi 4 kali pelarangan aktivitas keagamaan Kristen. Yang waktu lalu itu yang cukup ramai juga adalah mengenai saudara kita yang beragama Katolik mau pelatihan KOR untuk persiapan Natal, bahkan itu juga didatangi oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian menyatakan tidak setuju ataupun menolak, katanya mesti ada izin dulu dari pemerintah setempat. Nah, bayangkan saja teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, untuk latihan KOR persiapan Natal saja dimintanya mesti ada izin ya. Nah, ini memang sesuatu yang sangat mengherankan, dan mengapa hal-hal seperti ini kok nampak terus terulang dari waktu ke waktu. Akhirnya tidak mengherankan, saya lihat tuh beberapa komentar menyampaikan bahwa ini seperti dibiarkan seperti itu ya. Ini seperti diabaikan saja, biarkan saja terus-terusan seperti itu. Nah, hal seperti ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila, tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena tiap-tiap warga negara Indonesia itu punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama, manakala orang lain bisa bebas dalam hal beribadah, baik itu di rumah maupun di trotoar, di jalan raya, boleh kemudian menggunakan itu dalam rangka melaksanakan kegiatan peribadatan. Yang lain pun harusnya juga bisa. Nah, sejauh ini ya, sepengetahuan saya, orang Kristen belum menggunakan trotoar untuk beribadah ya, belum menggunakan tempat-tempat fasilitas umum untuk beribadah. Bagi saya pun kalau misalnya ada yang menggunakan itu ya, yang non Kristen menggunakan, silakan saja, tidak apa-apa. Namanya kan orang beribadah, kalau jumlahnya memang banyak dan membuat mereka harus menggunakan fasilitas-fasilitas umum, misalnya jalan raya ya dialihkan sementara selagi ada kegiatan peribadatan, ya tidak apa-apa. Mengapa tidak apa-apa? Karena yang sedang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji. Nah, harusnya hal yang sama ini juga hendaknya biar juga orang Kristen melaksanakan kegiatan ibadahnya, apalagi yang dilaksanakan di tempat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, di tempat yang sebelumnya sudah direncanakan. Bahkan tadi juga Pak Pendeta menyampaikan beliau sudah menghubungi beberapa pihak aparat memberitahukan perihal kegiatan peribadatan Natal ini. Nah, teman-teman, tadi dalam video itu kita lihat ya, ada beberapa aparat ya, kemudian mereka ada di situ
Tapi apakah kehadiran mereka menjadi solusi, Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk saudara-saudara kita itu beribadah? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, ya, portal itu ditutup dan mereka tidak bisa beribadah. Kalau teman-teman memperhatikan di video yang lain, teman-teman saya juga sudah sertakan itu, justru akhirnya mereka dengan terpaksa beribadahnya di lapangan terbuka. Nah, bayangkan teman-teman ya, Bapak Ibu, persiapan Natalnya untuk dalam gedung, dalam tempat ya, dalam ruangan, tapi kemudian hari hanya adalah di lapangan terbuka. Tentu ini tidak mudah, tidak gampang Bapak Ibu ya. Ya, karena apa yang mereka persiapkan itu bukan untuk ibadah di lapangan terbuka, tapi untuk ibadah di dalam ruangan. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi ada penolakan. Oleh karena itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di hari Minggu yang baik ini, mari terus kita doakan saudara kita yang mendapatkan pelarangan Natal ini, dan juga kita doakan semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran kiranya mendengar hal seperti ini. Seharusnya sih Bapak Ibu ya, beliau-beliau ini sudah mendapatkan info perihal ini, karena ini kan sudah dibahas ya oleh beberapa media. Bapak Ibu bisa melihat itu ada beberapa media yang sudah membahasnya, dan juga ramai sekali di YouTube ini. Jadi semoga ya beliau-beliau ini mendengar dan memberikan perhatian, juga mencarikan solusi, dan supaya di masa mendatang tidak lagi terjadi hal serupa. Terima kasih Bapak Ibu, salam sejahtera untuk semua, dan selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati.